Lo ngerasa puas nggak sama gaji lo? Dari begitu banyak orang yang gue coba tanya secara informal ya, mereka pasti jawabnya bilang enggak, atau ya sesimpel-simpel bilang lumayan. Pertanyaan gue, lo jadi puas atau lo dipaksa puas sama gaji lo? Welcome back, kembali lagi bersama gue Franky Wijaya dari Bestari Consulting, dan berkolaborasi dengan SMK Studios. Kita akan membahas hal-hal yang relevan terhadap dunia profesional di dalam kantor. Dan here is Lika-Liku Kantor. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya supaya terus bisa ngikutin konten-konten menarik lainnya dari Lika-Liku Kantor. Here you go, let's start! Lo pernah lihat nggak video-video yang lagi viral di 2019 lalu kalau nggak salah, tentang kepuasan karyawan yang dikirim oleh HRD-nya? Jadi lucu, tulisannya cuma simpel. Apakah Anda puas dengan gaji Anda? Yes or no? Nah, ketika karyawannya mau pilih tombol no, tombol no itu justru bergerak kemana-mana. Jadi gue nggak bisa pilih tombol no-nya, sehingga gue harus dipaksa untuk pilih tombol yes. Nah, ketika gue pilih tombol yes, tulisan selanjutnya adalah, nah bagus, kalau gitu lanjutkan pekerjaan baik Anda. Lu dipaksa untuk menjawab iya terhadap kepuasan gajinya lu. Ya menurut gue itu jokes yang satir ya, tapi itu menggambarkan curahan hati banyak orang tentang mereka yang dipaksa puas sama gajinya. Nah, gue pengen sedikit buka rahasia dapur human capital tentang gaji. Bagaimana lu ngelihat gaji lo dan bagaimana lo tentuin gaji lo. Siap? Yuk kita buka rahasia dapur tentang gaji. Sebenarnya ada 3 komponen dalam pengaturan gaji seseorang di dalam organisasi yang kita sebut sebagai 3P. P pertama adalah pay for position, yang kedua adalah pay for person, dan yang ketiga adalah pay for performance. Pay for position adalah harga yang dibayarkan ke lo tergantung dengan jabatan dan posisi yang lo pegang. Sebenarnya ada 2 hal yang mengacu ke dalamnya. Harga pasar terhadap jabatan itu, dan yang kedua adalah seberapa krusial jabatan yang lo pegang di dalam organisasi itu. Untuk harga pasar posisi lo bisa lihat salary survey atau salary guide yang udah banyak sekali tersebar di mana-mana. Lo tinggal googling salary guide 2020, salary guide 2021, akan banyak PDF-PDF yang bisa lo baca untuk jadi acuan. Atau kalau lo mau tahu perusahaan apa spesifiknya dan jabatan apa spesifiknya, lo bisa cek di glassdoor.com. Akan banyak acuan-acuan yang lo bisa dapat dari sana. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah acuan. Gak bisa disamaratakan semua perusahaan harus mengacu pada data itu. Nah, yang kedua, lo harus tahu dan lo harus bisa lihat seberapa critical role atau posisi lo di organisasi lo. Contoh, kalau perusahaan lo adalah perusahaan digital marketing, jelas si pelaku digital marketing dibayar lebih tinggi daripada role-role lainnya, dibanding role accounting, dibanding role finance, bahkan dibanding role HR. Tapi kalau perusahaan lo adalah HR consultant, posisi lo sebagai HR pasti digaji jauh lebih tinggi dibanding role-role lainnya. Sama, lo KAP misalnya, kantor akuntan publik, jelas ketika lo masuk di situ, peran akuntan publik di sana pasti gajinya jauh lebih tinggi daripada peran-peran lainnya. Nah, itu disebut sebagai critical role di dalam organization. Lo perlu lihat juga di dalam perusahaan lo itu critical role-nya mana? Sebagian besar sales. Karena apa? Karena revenue stream-nya mulai dari sana. Tapi apakah sales gajinya pasti lebih tinggi dari yang lain? Belum tentu, karena ada komponen-komponen lain seperti bonus, insentif, dan lain sebagainya. Hal kemudian yang harus lo perhatikan secara khusus adalah di setiap perusahaan itu ada yang namanya salary structure. Salary structure ini memuat range gaji masing-masing dari posisi di dalam organisasi. Gue kasih contoh ya, lo bisa lihat gambar di samping ini. Sekali lagi, disclaimer, ini cuma contoh. Nggak semua perusahaan pakai tipe penilaian atau tipe klasifikasi salary range seperti ini, tapi ini contoh supaya lo lebih ngerti dan lo lebih paham bagaimana salary structure, salary range itu bekerja.
Misal, posisi lo sekarang adalah marketing manager. Tulisannya manager di belakang posisi jabatan lo. Tapi bisa jadi lo secara grade masuknya ke spesialis profesional, P6. Kenapa? Karena perusahaannya bukan perusahaan besar dan marketing bukan sebagai critical role. Belum lagi lo kerja tanpa anak buah, jadi lo kerja sendiri, lo nggak punya tim, lo ya kerjain semuanya sendirian. Sehingga range gaji lo dalam konteks ini adalah seperti yang tertera, itu di angka 9 sampai 16 juta. 9 sampai 16 juta ini adalah acuan. Range-nya gaji lo harusnya ada di mana. Tapi exactly letaknya di mana nggak bisa hanya dilihat hanya dari pay for position aja. Jangan lupa ada dua komponen lainnya, pay for performance dan juga pay for person. Kita akan bahas dua hal ini berikutnya. Selanjutnya adalah pay for person. Nah, ini adalah yang lebih berhubungan dengan lo secara pribadi. Apa kemampuan yang membedakan lo dengan rekan kerja lo? Misalnya gini, lo sama-sama mau daftar sebagai seorang legal officer. Lo lulusan dalam negeri dan cuma punya pengalaman organisasi. Sedangkan temen lo lulusan luar negeri, cum laude dan punya achievement menang beberapa perlombaan misalnya. Nah, pay for person adalah walaupun posisinya sama, lo bisa jadi dinilai X, dia adalah X plus 1. Kenapa? Karena memang kita starting point-nya udah beda. Nah, itulah pay for person. Lo nggak bisa bilang bahwa kok nggak fair sih. Gua nggak, kan sama-sama masuk sebagai legal officer, harusnya gaji kita sama dong. Nggak bisa. Yang perlu dipastikan adalah kita starting point-nya aja udah beda. Itu pay for person. Yang perlu lo pahami adalah gaji lo dan gaji temen lo harus masuk di dalam skala struktur gaji yang memang sudah ada. Misalnya tadi 6-12 juta. Ya gaji lo dan gaji dia harus masuk di dalam range itu. Nggak boleh di luar, nggak boleh lebih kecil ataupun lebih besar. Misalnya lagi, lo pindah ke kantor yang baru dan lo melamar sebagai manager sales. Karena lu di tempat yang lama, sales lo selalu overachieve, lo selalu bagus dan dapat rekomendasi yang luar biasa bagus juga. Bisa jadi ketika lo masuk, posisi lo sama dengan rekan-rekan sebaya lo di tempat yang baru. Tapi gaji lo lebih tinggi dibanding teman-teman lo. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena elunya starting point-nya udah beda dari teman-teman lo yang lain. Karena teman-teman lo yang lain mungkin achievement-nya belum seberapa, lo di tempat yang lama, lo sudah punya track record, lo overachieve selalu. Makanya lo di tempat yang baru, gaji lo bisa lebih tinggi dari teman-teman lo. Sekali lagi, lo dan teman-teman lo harus ada di dalam skala struktur gaji yang juga sama. Nah, yang terakhir nih, P yang ketiga adalah pay for performance. Ini komponen yang menarik karena ini yang menyangkut kepada performa kerja lo. Semakin lo perform, semakin bagus juga bayaran lo terhadap performa ini. Contoh, semakin lo achieve target, bonus lo semakin tinggi. Kenaikan gaji lo lebih tinggi daripada teman-teman lo yang tidak overachieve. Sehingga pay for performance adalah tambahan dari gaji yang lo terima sekarang. Biar lebih clear ya, gue kasih contoh. Misalnya gaji lo 6 juta dan lo selalu overachieve target lo. Lo dapat bonus misalnya satu kali gaji 6 juta juga. Dan di tahun berikutnya rata-rata kenaikan gaji 10%. Lo bisa jadi kenaikan gaji 15%. Kenapa? Pay for performance. Jadi di tahun depannya yang lain rata-rata naiknya misalnya 10% jadi 6 juta 600. Buat lo jadi 7 juta 100 atau 7 juta 200. Sehingga gaji lo dan gaji temen lo bisa beda di tahun berikutnya. Kenapa? Karena ada komponen pay for performance ini. Nah, kalau lo udah lihat skala lo di mana dari pay for position, lo lihat nih minimum gaji lo berapa, maksimum gaji lo berapa, lo sandingkan dengan memang salary guide-nya di luar sana berapa sih. Mulai dari sana, lo tahu nih range gaji lo berapa. Dan lo mau tahu posisi gaji lo ada di mana, itu dilihat dari lo tuh starting point-nya di mana, pay for person. Lo tipenya yang seperti apa? Lo apakah sudah punya kualifikasi tertentu yang memang dilihat sama perusahaan lo? Starting point lo di mana? Dari situ. Dan yang kedua adalah lo pernah perform nggak? Sebaik apa performance lo di tempat yang sekarang, atau kalau lo pindah, performance lo seperti apa di tempat lo yang lama. Nah, itu yang akan menentukan exactly gaji lo di mana.
Ingat, pay for position adalah satu-satunya hal yang nggak bisa lo kontrol. Karena itu adalah kebijakannya perusahaan. Anyway, kalau lo tanya HR atau lo tanya perusahaan juga, kalau lo tanya tiba-tiba, gue mau tahu dong salary structure di perusahaan ini gimana untuk posisi gue, belum tentu dikasih tahu bro. Karena apa? Karena cukup confidential. Tapi lo bisa tahu banyak dari salary guide dan juga yang tadi gue bilang sebagai glassdoor.com. Tapi yang bisa kita kontrol adalah pay for person dan pay for performance kita truly bisa kontrol sepenuhnya. Jadi pastikan kapasitas lo tingkatin dan performance lo tingkatin untuk bisa naikin titik gaji lo di dalam range gaji yang memang sudah ada. Semoga gambaran 3P ini bisa jadi acuan buat lo untuk bisa mengerti komponen gaji dan posisi gaji lo di mana. Kalau butuh diskusi lebih lanjut, yuk kita diskusi di kolom chat di bawah ini dan see you on the next video.